Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Mutahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mut? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi terkait supervisi yang akan dilakukan oleh kita untuk Bu Siti Mutahara. Kegiatan ini termasuk pengembangan diri kita terkait sebagai pendidik dalam rangka untuk menerapkan pendidikan sepanjang hayat. Perlu yang kita sepakati bersama, kira-kira nanti kita akan melakukan kegiatan observasi pada kelas mana ini? Oke, nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas 12 B1 Pak, di hari Senin, nanti jamnya jam 4.05. Oke, saya ulangi lagi, observasi Bu Siti Mutahara akan dilaksanakan di kelas 12 B1 pada jam 4.05 hari Senin ya. Ya, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Ya. Perlu diinformasikan pada kegiatan tujuan praobservasi ini, tujuan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bu Siti Mutahara apa ya? Ya, jadi pembelajarannya nanti saya akan memberikan materi tentang gaya listrik, dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nanti diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik, dan juga mereka mampu menentukan resultan gaya listrik. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, lebih fokus atau bagian mana yang akan pengembangan yang akan dilakukan yang akan kita amati? Untuk pengembangannya, karena ini adalah materi yang bersifat abstrak, anak-anak juga mungkin lebih sulit memahami, maka saya nanti akan menggunakan alat bantu virtual lab. Diharapkan dari sana anak-anak bisa mengembangkan sisi kemandirian, kemudian juga kreativitas, kemudian karena nanti saya juga menggunakan diskusi, harapannya mereka bisa mengembangkan gotong royong dan juga sikap bernalar kritisnya. Oke, berarti tadi akan menggunakan atau memanfaatkan media laboratorium fisika. Betul, Pak. Pembelajaran yang akan dilakukan di lab tersebut, kira-kira Bumut akan menampilkan strategi apa dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan? Karena kebetulan untuk pembelajaran materi gaya listrik itu kami mengalami kesulitan dalam pengadaan alat-alat praktikum, sehingga saya mengambil salah satu alternatif yang bisa dipakai yaitu dengan virtual lab, yaitu adalah praktikum berbantu laboratorium digital. Itu disediakan oleh PET Colorado. Jadi diharapkan anak-anak di sana bisa melakukan praktikum walaupun dalam dunia maya. Jadi strateginya nanti anak-anak saya bagi dalam kelompok, kemudian mereka melakukan virtual lab, praktikum di sana, berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian juga nanti saya akan menggunakan tutor sebaya, karena ini adalah metode yang baru, barangkali anak-anak masih kesulitan untuk menggunakan virtual lab, maka akan saya tempatkan anak-anak yang memiliki kemampuan IT tinggi menjadi tutor sebaya di masing-masing kelompok. Tutor sebaya dalam pemanfaatan pembelajaran. Nah, dalam pemanfaatan laboratorium tersebut juga melakukan nuansa pembelajaran berbasis digital, Ibu. Betul. Berbasis digital. Nah, sekarang kira-kira harapan dari praktek yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa? Baik. Berkaitan dengan tadi bahwa materi gaya listrik ini adalah materi yang bersifat abstrak, jadi harapannya adalah ketika anak-anak melakukan praktikum dalam dunia maya tadi, anak-anak bisa mempunyai gambaran yang lebih konkret mengenai materi ini, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan juga bisa menerapkan apa yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa.
persiapan Ibu sudah cukup komplit untuk sudah memenuhi untuk kita melakukan pelaksanaan observasi sampai ketemu pada saat observasi. Semoga sukses selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ada yang tidak masuk? Fisika kenapa? Yang apanya Mbak? Sakit juga. Adinda kenapa Adinda? Sakit ya. Oke, mudah-mudahan yang di sini sehat semua ya. Sudah siap dengan pembelajaran fisika hari ini? Hari ini kita akan belajar materinya adalah gaya listrik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan praktikum dan diskusi menggunakan virtual lab, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik. Ya, minimal 2, berarti mestinya ada lebih dari 2 atau kurang dari 2? Jadi minimal kamu bisa menyebutkan minimal 2 ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum dan diskusi menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menentukan resultan gaya listrik ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dan diskusi menggunakan virtual lab, peserta didik dapat menerapkan konsep gaya listrik dalam teknologi. Jadi kita nanti akan mencapai 3 tujuan pembelajaran di pembelajaran kali ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk pembelajaran aku pengen tahu dulu nih semangatnya. Boleh dong kita pakai lagi clap boom pen. Siapa tahu ya? Masih ingat ya dengan clap boom pen ya? Oke, silakan berpasangan dengan pasangannya masing-masing, berdiri. Sediakan 1 bolpen di tengah-tengah. Nggak ada bolpen, boleh pakai pensil, boleh ya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ya, masih ingat ya aturannya, clap itu berarti tepuk 2 kali, boom itu berarti tepuk meja 2 kali, pen berarti oke, ambil pulpennya teman-teman ya. Oke, siap, konsentrasi, tempatkan pada posisi yang paling menguntungkan. Kamu lagi ngapain? Oke, ya. Kita mulai konsentrasinya. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Clap. Ada yang dapat hadiah bolpennya? Silahkan bisa dibawa pulang saja. Ya, hari ini kita akan belajar gaya listrik, tapi sebelumnya Ibu mau menunjukkan sesuatu dulu di sana. Kalau kita ingat-ingat yang namanya listrik, kalau dengar kata listrik, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Apa? Lampu. Oke, apa lagi? Kabel. Apa lagi?
Setrum, apalagi ada yang ingat bapaknya? Karena bapaknya pegawai PLN jadi ingat ya. Iya, kalau ingatnya bapaknya. Oke, nah ternyata yang akan kita bicarakan di sini ini adalah listriknya, listrik statis. Jadi kita nggak ngomongin dulu tentang kabel, kita nggak ngomongin dulu tentang setrum. Tadi jangan khawatir nanti kita setrum-setruman nanti malah tulisan semua ya. Oke, nah saya mau tunjukkan ini. Oke, ada gambar apa di sana? Kemarin diginikan. Kalau ada yang bisa menyebutkan lebih spesifik, bajunya kayaknya baju apa sih itu? Harus disebut. Oke, baju raja biasanya terbuat dari apa tuh? Kain bol. Kain bol ya. Nah, ini yang pada suka sama artis-artis Korea biasanya punya yang kayak gini ya. Yang kedua ada benda apa lagi di tengah-tengah tuh? Balon. Nah di samping itu ada apa di sana? Dinding. Kok tahu dinding? Tulisannya sekali ya kamu literasinya luar biasa. Sudah ada tulisannya di sana dinding. Oke. Ada 3 benda yang saya sediakan. Kira-kira kamu sudah mengingat nggak? Kalau kita ngomongin balon kayak gitu, berarti kita mau suruh ngapain? Suruh ngapain? Digesek apa digosok? Bedanya gesek sama gosok apa? Kalau digosok jadi sling, kalau digesek jadi uang deh gitu ya. Kalau dulu ketika kamu SD mungkin pakainya bukan balon, bukan wall, tapi pakainya apa ya? Penggaris sama rambut gitu kan ya. Ya dulu pernah disuruh tuh sama bapak ibu gurunya, penggarisnya sediakan, kemudian digosokkan ke rambut, sediakan potongan kertas. Pernah lakukan itu ya? Nah kita mau mengingat lagi tuh yang kayak gitu, tapi kita pakainya bukan penggaris, melainkan pakai balon. Oke, nah untuk membantu kita, coba di sini saya punya pertanyaan ya. Nah, yang pertama, ketika ada balon di sana, kemudian digosokkan sama sweater, kira-kira apa yang akan terjadi? Boleh ada yang mau menjawab? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau balonnya kita gosokkan? Muatannya siapa yang berpindah? Muatannya baju. Oke, kalau kamu lihat di sana ada berapa macam muatan? Ada muatan positif, ada muatan negatif. Sekali ya. Jadi yang pindah nanti muatan positif apa muatan negatif? Wah, coba kita buktikan. Apakah betul kalau kita gosokkan ternyata berpindah ke muatan negatifnya, kita geser saja gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Muatan negatifnya berpindah kemana dia? Gitu ya, berarti betul ya tadi ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, nih, jika apa yang terjadi ketika balonnya digerakkan mendekat ke dinding? Kan tadi kita sudah gosokkan ke sweater. Ternyata muatan negatif sweater berpindah kemana? Ke balon. Sekarang kalau balon yang tadi muatan negatifnya lebih banyak lagi, kita dekatkan ke dinding. Dindingnya kira-kira yang terjadi apa tuh di sana? Adalah netral. Kira-kira yang terjadi apa? Oke, coba. Oh, tadi yang mana ya? Ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, A, beberapa muatan positif dari dinding akan bergerak menjauh. Jadi positifnya menjauh. Yang kedua, beberapa muatan negatif dari dinding akan bergerak menjauh. Yang C, beberapa muatan positif dari dinding akan berpindah ke balon. Dan yang D, beberapa muatan negatif pada balon akan berpindah ke dinding. Mau pilih jawabannya yang A, B, C, D? Ya? B. Ada yang mau milih A? Gak ada. Yang milih C? Yang mau milih D? A ada? Enggak. Berarti milihnya semua sepakat B? Kompak banget ya. Kita coba ya.
Tolak? Ada yang pernah ditolak di sini? Oke, kita coba ya. Betul nggak sih tolak menolak? Nah, saya kembalikan dulu nih. Saya punya dua, Pak. Oke, yang satu kuning, yang satu hijau. Saya muati dulu yang pertama biar dia matanya nih. Yang kedua juga saya muati dulu biar sama-sama negatif. Oke. Kemudian saya taruh di sini satunya. Nah, apa yang terjadi? Oke, saling menjaga. Jadi apa kesimpulan kita? Ada yang boleh menyampaikan kesimpulan kita? Tadi kalau ada muatan yang apa yang terjadi? Tapi ketika ada muatan yang berbeda jenis, apa yang terjadi? Jadi inilah hari ini akan kita pelajari bagaimanakah ketika ada dua muatan kita dekatkan, maka ternyata di sana muncul yang namanya interaksi. Interaksinya itu kita sebut sebagai gaya listrik. Ya, gaya listrik. Nah, untuk mempelajari gaya listrik biar kamu lebih paham apa itu gaya listrik, silakan saya sudah berikan LKPD yang ada di classroom-nya. Bawa HP ya. Jadi saya sudah inputkan di sana ada LKPD. Kita akan kerja di dalam kelompok seperti yang sudah kita bentuk kemarin kelompoknya. Jadi nanti silakan menempatkan diri bersama teman satu kelompok, kemudian buka LKPD-nya, ikuti langkah yang ada di sana, kita kerjakan dan kita diskusikan ya. Di akhir nanti silakan perwakilan dari kelompoknya bisa mempresentasikan di depan, gitu ya. Oke, silakan boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan cari posisi yang senyaman mungkin biar ketika kamu melaksanakan praktikum dan juga diskusi tidak terhalang oleh posisi kamu, tidak terhalang oleh meja kursi gitu ya. Boleh digeser nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kan ini? Ini keempat, ini kelas. Ini makasih ya. Ini berberapa ini? Oh iya. Nah, betul posisinya. Oke, ini adalah LKPD-nya. Boleh dibaca di sana apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama, silakan boleh bereksplorasi dengan virtual lab-nya. Apa yang akan kita teliti yaitu tentang Gotokono, ya. Di sana ada dua kategori yang bisa kamu pilih, dua-duanya sama, cuma bedanya adalah di ukurannya. Yang pertama itu pakainya dalam macro scale, yang kedua adalah atomic scale. Kalau
Oke, tinggal klik saja, maka akan muncul penampakan seperti di gambar itu. Ya, ada orang lagi narik apa itu? Muatan. Ya, itu bukan bola tapi ternyata muatan. Oke, muatannya ada berapa berarti? Oke, ada dua. Yang pertama berapa mikro itu saya ambilnya? Min 4 mikro coulomb. Yang kedua berapa ini? 8 mikro coulomb. Cara mengubahnya bagaimana, Bu? Tinggal kalian ini geser, di scroll aja kayak gini ya. Ini cara menggeser besar muatan. Di sini nanti akan muncul bacanya apa ini? Force on He2 by He1. Artinya gaya yang bekerja pada He2 yang disebabkan oleh He1. Oke, membaca sekian gitu ya. Kamu ikuti LKPD-nya, kemudian eksplorasi boleh dipencet-pencet apapun, yang penting kamu bisa nyaman dengan praktikumnya. Oke, boleh langsung bereksplorasi. Saatnya jam tangan dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu guru yang berbahagia, mohon maaf. Panggilan kepada Marinda S kelas 10-8 ditunggu orang tuanya di ruang kelas. Sekali lagi panggilan kepada Marinda kelas 10-8 ditunggu orang tuanya di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu berapa sih? Empat dari mana? Kamu data yang keberapa itu? Oke, ya sejauh ini bisa ya? Ada kesulitan? Menghitungnya bisa? Ya masih boleh lah berbantu kalkulator boleh, karena memang angkanya besar-besar tidak apa-apa, silakan pakai kalkulator ya. Yang sudah selesai? Ada? Ada. Oke, kita langsung lanjutkan presentasi bagi yang sudah selesai ya. Ya, oke. Ya, silakan kelompok yang pertama boleh maju mempresentasikan hasilnya yang sudah selesai. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Rahma, silakan boleh maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai gaya kolom. Berdasarkan hasil analisis kami mengenai gaya kolom dari analisis PET kolom yang pertama, I1 menghasilkan I8 mikrokolom, I2 menghasilkan 8 mikrokolom, menghasilkan gaya yang bekerja 92,165 Newton. Ketika I1 7 mikrokolom, I2 9 mikrokolom, menghasilkan gaya yang bekerja 90,725 Newton. Percobaan yang ketiga, I1 6 mikrokolom, I2 10 mikrokolom, menghasilkan gaya yang bekerja 86,405 Newton. Selanjutnya, kita telah mengubah nilai variabel dengan muatan I1 dan I2. Muatan I1 kita ambil 6 mikrokolom dan muatan 2 itu 10 mikrokolom. Pada jarak 8 cm, gaya yang dihasilkan adalah 86,405 Newton. Pada jarak yang kedua yaitu 7 cm, menghasilkan gaya 113,256 Newton. Pada jarak yang ketiga yaitu 6 cm, menghasilkan gaya 154,913 Newton. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kita mencari konstanta dari listriknya. Konstanta yang pertama kita hasilkan adalah 9,17 kali 10 pangkat 9. Konstanta yang kedua 9,22,10 pangkat 9. Konstanta yang ketiga yaitu 9,24 kali 10 pangkat 9. Berdasarkan hasil konstanta tersebut, jika ingin mengetahui berapa besar konstanta listrik keseluruhannya adalah di rata-rata dengan konstanta 1, konstanta 2 ditambah konstanta 3 dibagi 3. Hasil yang didapat dari rata-rata tersebut yaitu 9,21 kali 10 pangkat 9. Sesuai dengan referensi yang ada di buku, besar konstanta itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dari percobaan yang sudah kami lakukan, sudah mendekati baik karena rata-rata yang dihasilkan yaitu 9,21 kali 10 pangkat 9. Sedangkan hasil dari buku kan 9 kali 10 pangkat 9. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari kelompok 1 menghasilkan berapa kayaknya? 9,21 kali 10 pangkat 9. Oke, berdasarkan referensi berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. Hampir mendekati ya. Ya, tadi seperti yang Ibu ceritakan bahwa kemungkinan sekali kita ada kesalahan ketika melihat skala. Sehingga kalau menghasilkannya agak beda dikit gitu ya, koma sekian nggak apa-apa ya, itu masih dianggap sebagai toleransi di dalam pengukuran. Karena di dalam pengukuran itu ada yang namanya ketidakpastian. Oke, kelompok berikutnya yang mau maju, ya, mau maju mana? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Saya awal
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil kerja kami yang menganalisis gaya kolom. Satu, jalannya animasi pet kolom kau. Yang kedua, silakan untuk mengikuti secara bebas animasi tersebut selama 10 menit. 3, ubah nilai variabel 1 dan 2 pada jarak yang tetap. 4, tuliskan pada tabel pengamatan jarak tetap R sama dengan 2 meter. Pada pengamatan pertama di kolom 1 kami menentukan jarak sebesar min 4 kolom, dan yang keduanya 7 kolom, dan hasilnya 629,129 Newton. Dan yang kedua min 3 kolom dan 9 kolom yang menghasilkan 606,6. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Buat kesimpulan berdasarkan tabel hasil pengamatan nomor 3. 6, ubah nilai variabel jarak R dengan muatan I1 dan I2 tetap. 7, tuliskan pada tabel pengamatan. Muatan 1 kami menggunakan min 2 mikrokolom. Muatan 1 I2 besar 10 mikrokolom. Dan untuk seterusnya jarak besar 2, jarak pertama besar percobaan jarak yang pertama sebesar 2 meter dan menghasilkan 449,370 Meter. Percobaan kedua dengan jarak 5 meter dan menghasilkan 1.199,723 Meter. Dan yang ketiga kami menggunakan jarak 9 meter dan menghasilkan 36,684 Newton. 8. Buat kesimpulan berdasarkan tabel hasil pengamatan nomor 6. 9. Berdasarkan hasil pengamatan bagaimanakah persamaan gaya kolom antara dua muatan I dan I2 yang satu sama lain berjarak R. Dan rumus F sama dengan K I1 I2 dibagi R kuadrat. Berdasarkan berapa besar kuantitas listriknya itu dengan minimalis K sama dengan 9,10 pangkat 9 litro meter kolom 4. Muatan pertama dengan jarak 2 meter yang menghasilkan 499,378 Newton dengan menggunakan rumus F sama dengan K I1 I2 dibagi menggunakan K sama dengan F R kuadrat dibagi kaki 1 dikali I2 menghasilkan 8,9 10 pangkat 9 Newton
Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan percobaan kedua dengan menggunakan jarak 5 meter yang menghasilkan 199,723 Newton dengan menggunakan rumus yang sama menghasilkan 9,9 Newton mikro kuadrat per kolom meter. Dan percobaan ketiga yang menggunakan jarak 9 meter yang menghasilkan 336,684 Newton dan menggunakan rumus yang sama menghasilkan 14,8 10,9 Newton meter kuadrat per kolom. Dapatnya berapa tadi kayaknya? Hanya kami menjumlahkan semuanya dan menghasilkan rata-rata 12,2 10,9. Berdasarkan referensi berapa? 9 kali 10,9. Masih agak berbeda ya? Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah melaksanakan percobaan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok berikutnya silakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang gaya kolom. Prosedur kegiatan: 1. Jalankan animasi pad kolom law. 2. Silakan untuk mengeksplorasi secara bebas animasi tersebut selama 10 menit. 3. Ubah nilai variabel Q1 dan Q2 pada jarak yang tetap. 4. Tuliskan pada tabel pengamatan. Berdasarkan analisis kami yaitu dengan jarak tetap R yaitu 6 meter. Lalu kami ubah Q1 dan Q2. Yang pertama Q1 minus 4 mikrokolom, Q2 7 mikrokolom. Hasilnya 466 Newton. Kedua, Q1-nya minus 5 mikrokolom, Q2 8 mikrokolom. Hasilnya 93 Newton. Yang ketiga, Q1-nya minus 6 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom. Hasilnya 226 Newton. Yang kelima, berdasarkan tabulasi pengamatan, ubah nilai variabel R pengamatan bisa lebih 2 kata dirumuskan pada tabel pengamatan. Maka bangsa 1 6 mikrokolom, ubah variabel jarak 1 cm 422 Newton. Yang kedua 5 cm 25 meter berarti kan 1,4 Newton. Yang ketiga 4 cm 16 berdasarkan hasil pengamatan persamaan gaya kolom antara dua muatan Q1 Q2 yang satu sama lain jarak dengan rumus Q sama dengan S bagi
kali 10 pangkat 9. Pada percobaan ketiga menghasilkan 9,45 kali 10 pangkat 9, dan hasil dari percobaan dari angka 1 tambahkan 2 tambahkan 3 sama dengan 36 kali 10 pangkat 9. Ini presentasi dari kelompok 3 mendapatkan K-nya berapa dari hasil percobaan? 9,36 kali 10 pangkat 9. Berdasarkan referensi adalah berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Sudah mendekati ya? Oke, berarti percobaannya sudah dianggap berhasil. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh tepuk tangannya. Ya, luar biasa. Jadi hari ini kita sudah bisa mendapatkan gaya listrik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik, sampai dengan kamu bisa menghitung tentang konstanta listrik berapa. Hasilnya sesuai dengan hasil percobaan kamu, ternyata kalau dibandingkan dengan referensi sudah mendekati. Oke, nah di akhir pembelajaran kita hari ini ya, kita akan simpulkan hasilnya tadi, bahwa yang namanya gaya listrik, atau kita simbolkan dengan apa gaya listrik? Simbolnya apa gaya? F. Sama dengan apa F? F sama dengan berarti apa saja faktor yang mempengaruhi gaya listrik? Ada yang tahu? Yang pertama apa ini? I1, berarti muatan pertama. Apa? Q2. Apa itu Q2? Yang ketiga apa? Jarak. Jarak siapa ya? Jarak antara Q1 dan Q2. Apa yang dipengaruhi? Apabila Q-nya besar, maka gayanya bagaimana? Kalau Q-nya semakin besar, gayanya semakin besar. Kalau R-nya semakin kecil, gayanya semakin kecil. Kecil atau besar? Nah, kalau jaraknya kita deketin, gayanya semakin besar apa kecil tadi? Semakin besar. Karena apa? Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tapi kalau dengan Q namanya sebanding. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, sebelum ditutup ada satu penilaian yang harus Ibu lakukan. Selain penilaian tadi, yang berikutnya ada penilaian pengetahuan. Coba dikerjakan soal ini. Nah, ada berapa muatan di sana? Ada Q1, Q2, dan Q3. Oke, berarti ada berapa muatan? Ada 3 muatan. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami oleh Q3 dialami oleh Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Diketahui Q1 adalah 2 mikrokolom dan Q3 adalah 1 mikrokolom. Oke, boleh dikerjakan, waktunya cukup 5 menit saja. Ya, silakan
Hasilnya seperti biasa lewatnya Classroom, kamu upload dulu di drive kamu, kemudian sematkan di komentar link drive-nya. Jadi nanti ibu koreksi dari sana, gitu ya. Ini penilaian pengetahuan. Berikutnya di akhir selama kita pembelajaran tadi kan tentunya kamu merasakan ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Ibu ingin meminta kamu untuk mengisi umpan balik ya. Umpan baliknya ibu juga sudah sediakan ada di Classroom. Kayak apa sih umpan baliknya kayak ini. Nah, ini ada umpan balik pembelajaran gaya listrik. Jadi setelah melakukan pembelajaran, silakan kamu bisa pilih di sini. Nggak usah ketung ya. Ini jawabannya cukup sederhana saja. Misalkan perasaanku setelah mengikuti pembelajaran hari ini seperti apa, gitu ya. Boleh pilih yang lagi jatuh cinta, misalkan. Ya, tentunya jatuh cintanya sama fisika, ya. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, sudah dipahami? Kuatkan ya, besar gaya listrik sama dengan apa? Boleh kompak dong. F sama dengan kaki pun dibagi rata. Good. Nanti untuk tugas produknya, karena hari ini ibu menggunakan TTPL, silakan masing-masing kelompok boleh setorkan hasil praktikumnya tadi, boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk video, dan juga boleh bentuk laporan. Biasa sematkan di Classroom-nya, gitu ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Materinya adalah tentang medan listrik. Oke, terima kasih dari ibu. Salam semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Umut? Alhamdulillah sehat, Pak Win. Alhamdulillah, turut senang mendengarnya Bu. Umut, kita sudah melaksanakan supervisi akademik observasi pada tanggal 5 Agustus 2024. Kali ini kita akan melakukan diskusi pasca observasi terkait pelaksanaan pembelajaran umur yang sudah dipraktekkan pada saat itu. Namun sebelumnya saya ingin mendengar dari Umut sendiri bagaimana perasaan Umut pada saat setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi ketika diobservasi oleh Pak Win adalah lega,
akhirnya bisa melaksanakan supervisi akademik, kemudian anak-anak juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai, dan alhamdulillah media yang saya gunakan juga bisa digunakan secara maksimal. Oke, terus kira-kira hal yang sudah bagaimana yang sudah dilaksanakan Bu pada saat pembelajaran saat itu? Hal baik yang sudah saya laksanakan selama pembelajaran, yang pertama adalah saya sudah menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Salah satunya saya menggunakan virtual lab berbasis PET Colorado. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana saya mengelompokkan anak itu berdasarkan profil belajarnya, ada audio, ada visual, dan juga ada kinestetik. Oke, terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilaksanakan pada saat itu, Bumut, kira-kira menekankan pada aspek mananya atau ketiga-tiganya dari konten, proses, dan produk, mohon bisa diceritakan. Untuk proses diferensiasi yang saya laksanakan di dalam pembelajaran, memang saya usahakan untuk melaksanakan ketiga-tiganya, baik untuk diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten itu berdasarkan tes diagnostik yang saya lakukan, kemudian saya bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan levelnya. Kemudian diferensiasi proses saya juga lakukan melalui proses diskusi yang ada bagian terbimbing dan ada juga yang mandiri. Kemudian di diferensiasi produk saya memberikan perbedaan untuk anak-anak dengan tipe audio, mereka mengumpulkan produk dalam bentuk audio. Kemudian untuk tipe visual adalah dengan film, dan tipe kinestetik mereka mengumpulkan laporan praktikum. Berarti semua produk tersebut langsung dikumpulkan ke Bumut atau berupa berbagai link dan sebagainya? Untuk hasil proses pembelajaran itu saya meminta anak-anak untuk berlatih dengan menggunakan teknologi. Jadi anak-anak saya minta upload hasil yang mereka hasilkan dari proses diskusi itu, diupload ke dalam Drive mereka, kemudian diserahkan pada classroom dengan menggunakan share link mereka. Dan buat guru fisika harus sudah mengaplikasikan pembelajaran berbasis digital, kalau saya boleh bilang begitu. Kalau diukur pembelajarannya sudah terlaksana oleh guru itu, kalau ada skala nilai 0 sampai 10, itu kira-kira Bumut sudah pada titik apa? Kalau ada skala 0 sampai 10, saya melihat pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah pada angka 8. Karena dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu sudah terukur sampai pada tujuan pembelajaran tercapai, kemudian produk juga dihasilkan maupun proses juga sudah sesuai dengan SPP yang saya buat. Ketika Bumut sudah menerka pada posisi 8, kira-kira akan ditingkatkan lagi untuk menjadi berapa? Idealnya ya Pak, saya kan tetap ingin punya tujuan secara ideal. Ya saya inginnya sampai pada skala 10, gitu. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan sampai dengan skala itu. Oke, nggak apa-apa, optimis saja Bu Bumut, luar biasa. Terima kasih. Punya optimisme dan semangat untuk yang prinsipnya kan kita menjaga ritme energi kita pembelajaran dalam rangka untuk menuju. Oke, Bumut, selanjutnya apakah ada yang perlu ditingkatkan dari praktek Bumut tadi yang sudah dilaksanakan untuk kedepannya? Betul, jadi dari hasil pembelajaran yang tadi saya laksanakan itu memang masih ada beberapa anak yang masih malu Pak untuk mengungkapkan pendapat, kemudian juga mencoba aktif begitu ya. Nah ini nanti saya ingin usahakan agar semua anak-anak ini bisa bersuara begitu, minimal mengungkapkan pendapatnya, kemudian bisa aktif di dalam diskusi atau bahkan sampai pada tahap mereka mau mempresentasikan di depan kelas. Selain mengukur keaktifan
keaktifan, keterampilan siswa dalam pembelajaran fisika yang dipraktekkan, itu rencana ke depan pembelajaran berikutnya mau seperti apa lagi? Apa hanya sekedar mengingat keaktifan keterampilan atau ada inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah? Inovasinya tentu saya sedang ingin mengaktifkan anak-anak dengan teknologi gitu ya Pak. Salah satunya misalkan seperti sekarang itu kan lagi tren-trennya anak-anak untuk upload video di TikTok gitu kan ya. Nah nanti kedepannya saya akan usahakan bagaimana anak-anak bisa mengupload produk yang mereka hasilkan dari proses pembelajaran ke dalam TikTok tadi, sehingga mereka akan punya rasa kepemilikan lebih begitu kan biasanya, karena dari TikTok itu kan biasanya ada subscribe dan sebagainya. Itu membuat mereka menjadi semakin bangga akan hasil yang mereka dapatkan. Kira-kira dalam rangka untuk memaksimalkan dan membuat kebanggaan murid terkait dengan pembelajaran fisika, terkait dengan inovasi-inovasi baru tersebut, kapan akan segera dilaksanakan? Kalau kapannya, saya ingin ya sesegera mungkin Bapak. Mungkin saya jadwalkan di pembelajaran pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu sub pokok bahasan medan listrik. Nah, dalam melaksanakan itu semuanya, apakah hanya seorang diri atau membutuhkan bantuan dari teman sejawat atau mungkin pimpinan dan sebagainya, kira-kira dalam rangka untuk menguji itu apa yang akan bangun dalam rangka untuk melaksanakan selanjutnya? Tentu saya butuh dukungan banyak pihak gitu ya Pak. Apalagi terkait dengan pemanfaatan teknologi, saya sebagai seorang guru fisika tentu saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman guru informatika, karena mereka memang jauh lebih paham, kemudian juga lebih menguasai teknologi. Terkait dengan ibu kepala sekolah, saya juga terus berupaya untuk berkonsultasi terkait pembelajaran yang saya lakukan gitu ya, dan tidak menafikan juga teman-teman yang dari satu rumpun dengan saya Pak, guru matematika, guru biologi, guru kimia, karena kebetulan untuk PET Colorado ini juga tidak hanya menyediakan untuk mapel fisika, tapi di sana ada juga mapel biologi dan mapel kimia. Di sini kami bisa berkolaborasi menggunakan media yang sama, anak-anak jadi mudah terbangun gitu ya inovasinya. Semangat berkolaborasi Rumput sudah bisa menyampaikan apa kira-kira yang dibutuhkan, yang akan dirangkul, sungguh inovasi dan semangat kolaborasi yang luar biasa. Malahan tadi saya menjadi tersentil mau turut ikut berkolaborasi, mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita dalam rangka berdiskusi pasca observasi. Semangat terus ya, berinovasi, guru muda harus lebih berprestasi. Salam hangat dari saya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk memajukan pendidikan, khususnya dalam rangka untuk menjelaskan bangsa. Demikian Pak Bungut, diskusi kita kali ini. Atas waktunya saya hadirkan matur nuwun. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpi.
bersatu